Ya, tes. Jadi, di video kali ini aku akan ngajarin kalian gimana caranya bikin daftar isi otomatis. Soalnya kemarin tuh banyak banget yang request bahwasanya, Kak, gimana sih caranya bikin daftar isi otomatis? Ataupun ada beberapa teman-teman yang memang lupa sih caranya ngasih eh, apa heading dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin ini tutorial singkatnya ya. Jadi kita buka saja Word-nya seperti ini. Misalkan kita buka ini. Nah, ini kan sudah ada nih, apa namanya, beberapa teks paragraf di sini. Misalkan kita rapikan dulu nih. Oke, seperti ini. Terus kemudian kita pilih eh, yang pertama yang perlu diperhatikan itu untuk ngasih daftar isi, kita harus sediakan space dulu untuk daftar isinya nanti. Jadi untuk table of contents-nya, biar dia tuh berada di posisi yang kita inginkan. Misalkan berada di bagian atas. Otomatis kita enter seperti ini, atau kita menggunakan Ctrl Enter untuk memberikan space secara langsung. Jadi nanti ketika di atas atau di bagian ini itu ada beberapa teks atau beberapa kata yang diinputkan, itu tidak akan mempengaruhi beberapa teks yang ada di bawahnya. Jadi akan stay di page yang setelahnya atau page yang kedua. Misalkan kita Ctrl Enter. Nah, dia akan otomatis ada di page yang kedua. Atau misalkan jika seperti itu, jika tidak ingin seperti itu, kita bisa menggunakan ini di bagian layout. Di sini ada bricks, kita pilih page. Nah, jadi otomatis blank page yang ada di atasnya itu akan kosong seperti itu. Oke, kita kontrol enter aja seperti ini. Terus kemudian, nah rencananya di sini kita akan memberikan daftar isi. Otomatis kita membutuhkan nomor dong, nomor halamannya seperti itu. Itu hal dasar utama yang harus kita tambahkan sebelum kita membuat daftar isi. Oke, yang pertama kita klik dua kali di bagian atas ini, atau jika tidak seperti itu kita pilih ke insert. Oh iya, untuk ininya dulu apa namanya, untuk numberingnya ya, kita pilih ke insert, tap insert, kemudian kita pilih page number, kita pilih top of page atau bottom of page. Misalkan kita pilih bottom of page lah, kita pilih bottom of page. Nah, seperti ini ya. Nah, ini. Terus kemudian untuk jenis fontnya atau jenis numberingnya, kan ada dua tuh biasanya nomor tuh. Kita pakai numbering menggunakan angka Romawi atau menggunakan angka normal seperti ini. Kita misalkan ingin ganti angka Romawi ya. Untuk halaman-halaman depan biasanya kan kita uh, untuk bagian daftar isi, terus kemudian daftar pustaka, misalkan kita buat makalah nih, seperti itu ya. Kita ganti menggunakan daftar uh, numberingnya ini kita ganti menggunakan angka Romawi. Misalkan di sini kita pilih di sebelah kiri di bagian page number sini kita pilih format page number, kemudian kita pilih angka Romawi yang ada di sini. Nah, kita juga bisa menggunakan huruf nih, bisa menggunakan abjad di sini, kapital atau huruf biasa. Kita pilih angka Romawi ya untuk beberapa halaman yang ada di awal seperti itu. Nah, di sini page numberingnya juga bisa nih kita set. Misalkan mulai dari halaman berapa sampai halaman berapa atau mulai dari halaman berapa. Seperti itu. Misalkan di sini kita pilih continue from previous section. Nah, gini aja ya. Jadi biar defaultnya seperti ini. Oke, otomatis akan terganti. Kemudian fontnya kita ganti, misalkan ganti Times New Roman, ukurannya 12. Seperti ini misalkan. Nah, otomatis bagian halaman yang pertama ini kita gunakan misalkan sebagai cover. Sebentar. Misalkan seperti ini ya. Kita kasih ukuran. Nah, ini merupakan cover, halaman cover. Misalkan ini kita kasih ukuran. Nah, ini jadi cover ya. Cover itu memiliki halaman dimulai dari halaman 1.
Nah, terus kemudian di sini kita bisa nambahin nih di cover sini, kita bisa misalkan gini, kita next page aja dulu, backbreak. Oke, seperti ini ya. Di halaman 2 ini kita kasih daftar isi. Nah, daftar isi ini nantinya digunakan untuk menampung table of content nih dari daftar isinya itu sendiri, atau generate daftar isi otomatisnya nantinya akan berada di sini seperti itu. Oke, ini udah. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini misalkan di covernya itu biasanya kan full halaman tuh, dia tuh nggak memerlukan halaman. Kita klik 2 kali di sini, kita hilangin aja dulu ininya, apa namanya. Nah, kita klik 2 kali bagian footernya, terus kemudian kita pilih different first page. Nah, yang nantinya hilang, tapi akan terhitung di dalam table of content-nya tuh. Dia masih halaman kedua di sectionnya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya untuk pemberian numbering-nya. Terus kemudian kita masuk ke heading nih. Oke. Oh iya, untuk numbering-nya misalkan untuk di halaman isi, ini halaman isi ya. Jadi uh, ini halaman isi. Nah, misalkan di halaman isi ini kan halaman isi. Nah, di halaman isi ini ingin memiliki numbering yang berbeda. Jadi, kalau yang sebelumnya halaman awal itu menggunakan angka Romawi, halaman isi kali ini kita menggunakan angka biasa seperti itu. Nah, di bagian sini, di bagian awalnya sini, kemudian kita posisikan pointernya berada di sini, terus kemudian kita masuk ke layout, terus kemudian kita pilih break, kemudian kita pilih next page. Nah, seperti itu ya. Intinya klik aja next page-nya barusan sampai tab-nya ini kembali ke page break, kembali ke button apa namanya? Ke button break-nya ini hilang lah. Tab-nya yang ini hilang. Terus kemudian ada kejutan gitu di depan layar monitor teman-teman. Kita klik ini. Nah, seperti itu ya. Oh, tadi kan udah kita pakai next page nih. Kita kembaliin lagi ya. Kita pilih breaks, terus kemudian kita pilih next page. Nah, seperti itu ya, sampai seperti itu. Nah, untuk ngeceknya, sectionnya itu udah berbeda atau masih sama sama yang sebelumnya. Itu kita klik aja 2 kali di sini, di header sama di footernya. Di mana aja, pokoknya di bagian atas atau di bawahnya. Di margin bagian atas, seperti itu. Intinya eh, tempatnya intinya tempatnya ini, apa namanya, numberingnya itu. Numberingnya itu kan bisa di atas atau di bawah. Nah, pokoknya di bagian itulah kita klik. Klik 2 kali ya. Drag, apa namanya, double klik seperti itu. Nah, di sini tuh kan udah kelihatan nih footer section 1. Terus kemudian di sini first page header section 2. Nah, otomatis sectionnya udah beda nih. Seperti ini. Nah, terus kemudian untuk memberikan apa namanya? Halaman yang berbeda, kita ini apa namanya? Kita kembali ke insert, terus kemudian kita pilih page number. Nah, page numbernya ini kita taruh aja di bagian atas untuk memberikan perbedaan. Nah, kalau misalkan masih sama, kita masuk ke header and footer. Nah, otomatis akan terbuka ya kalau misalkan header sama footernya itu kita di sini kan ada ini yang otomatis kepilih nih, link to previous. Nah, ini kita hilangin. Klik aja. Nah, link to previous-nya kan udah hilang tuh. Nah, terus kemudian kita blok, terus kemudian kita pilih page number di sebelah kiri. Ikutin aja pointernya ini, pointer saya, kursornya ini. Terus kemudian kita pilih format page number. Nah, terus kemudian kita pilih angka biasa. Terus kemudian start at 1. Nah, di sini ya, kita bisa lihat nih. Kita pilih OK. Nah, otomatis akan jadi 1. Terus kemudian section yang sebelumnya akan tetap jadi 2 seperti ini. Nah, oke. Udah kayak gitu kan ya. Kemudian kita close aja, close header and footernya seperti ini. Nah, oke. Nah, ini kita udah buat 3 nih, antara cover, terus kemudian
pack untuk menampung daftar isi, terus kemudian untuk isinya sendiri. Nah, otomatis kan ini untuk halamannya udah beda nih setiap seksinya. Nah, untuk langkah yang selanjutnya untuk melakukan generate daftar isi, kita kita lakukan heading dulu, memberikan indeks untuk ketika kita melakukan generate daftar isi itu diketahui halamannya halaman berapa seperti itu. Jadi susunan daftar isi itu kan biasanya kan di table of content-nya itu kan ada heading 1, kemudian heading 2, kemudian ada heading 3 dan seterusnya. Itu biasanya dinamakan style dari hurufnya itu sendiri. Seperti itu. Nah, misalkan untuk di cover ini kan banyak tuh biasanya teksnya. Kita pilih salah satu aja, kemudian kita blok semuanya, terus kemudian kita pilih di bagian style di sini. Di sini kan ada nih normal, no space, heading 1, heading 2, title, subtitle, dan lain sebagainya. Nah, untuk melakukan generate di daftar isi itu biasanya berfungsi itu di bagian headingnya. Jadi nanti akan ada stylenya seperti itu. Kita pilih aja heading 1, arahkan kursornya di sini, terus kemudian kita klik kanan, kita modify dulu, sesuaikan nih keinginan teman-teman. Misalkan nama fontnya warnanya hitam, terus font yang digunakan adalah Times New Roman, ukurannya berapa misalkan untuk heading 1 ukurannya misalkan 15 seperti ini, terus bold, terus posisinya di mana nih, posisinya misalkan di tengah. Nah, terus untuk jarak antar antar ini apa namanya dari heading sama dari baris yang di bawahnya tuh rapat atau enggak gitu, misalkan segini. Nah, kalau misalkan berada di tengah ini kan otomatis akan ada jarak nih. Kalau misalkan rapat, nah otomatis akan rapat seperti itu. Kemudian untuk memberikan jarak lagi, misalkan kita nggak pakai ini nih, tapi kita akan menyesuaikan pakai ini jaraknya lebih jauh apa enggak seperti itu. Kalau ini lebih jauh, terus kalau misalkan ini lebih dekat seperti itu. Tapi kalau misalkan mau pakai default, kita bisa pakai pengaturan yang tengah ini seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Terus kemudian pilih OK. Ya, heading satunya udah stylenya udah selesai nih. Kemudian kita blok aja yang ini. Atau langsung kita arahkan pointernya di sini, kemudian kita pilih heading 1, otomatis akan berganti heading 1. Untuk yang ini tadi, kita ganti heading 1 juga udah bisa. Seperti itu ya. Nah, terus kemudian untuk di sini kita ganti heading 1 juga udah langsung bisa otomatis. Nah, seperti ini. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah lakukan generate daftar isi. Nah, generate daftar isinya tuh gimana? Caranya kita arahin pointernya berada di page daftar isi dulu. Udah ada di sini nih. Langsung aja kita pilih ke reference, ke tab reference, kemudian kita pilih table of content seperti ini ya. Kemudian kita pilih yang kedua nih, daftar isi otomatis. Nah, akan jadinya seperti ini ya. Jadi langsung ke generate secara langsung setiap pack-nya. Misalkan di pack 1 itu ada apa? Ada cover, terus kemudian di pack 2 ada apa? Ada daftar isi, kemudian nanti di pack 1 di angka biasa akan ada daftar isi seperti itu. Nah, misalkan di sini di pack yang kedua angka biasa ini kita akan masukkan ke daftar isi juga. Misalkan di sini jadi kita misalkan seperti ini ya. Kita kasih misalkan setelah isi biasanya daftar pustaka. Nah, misalkan udah seperti ini, kita masuk ke home-nya, kita set menjadi heading 1 lagi. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita refresh saja update tabelnya. Kita pilih update tabel. Nah, kalau misalkan tadi menambahkan heading baru, kita pilih update entry table. Kalau misalkan kita hanya berganti halaman, kita pilih update pack number only, seperti itu. Jadi kita pilih update entry table karena tadi kita menambahkan heading 1 untuk daftar pustaka, kemudian kita pilih OK. Nah, otomatis daftar pustakanya akan masuk ke sini ya. Nah, seperti itu. Oke.
Terus kemudian untuk heading-heading yang lain atau untuk menambahkan heading berada di dalamnya juga sama nih caranya. Misalkan seperti ini. Di dalam isi biasanya kan ada ini. Misalkan isi ini kan gini, bab bab 2. Misalkan isi. Nah, teman-teman maunya kan bab 2 isi. Kayak gini susunannya secara bertumpuk. Misalkan bab 2 terus di bawahnya ada tulisan isi. Nah, penggunaan enter di sini tuh salah karena nantinya akan memberikan heading yang heading di pack ini dua. Jadi heading satunya dua gitu loh. Jadi nantinya kalau misalkan di sini di generate, nantinya akan bertumpuk tuh. Misalkan ini table ya. Nah, kan ada dua nih jadinya bab 2 terus kemudian ada isi. Nah, ini otomatis cara yang salah. Nah, cara yang benar adalah kita hapus dulu ini, kita Ctrl Z. Nah, untuk mengembalikan, terus kemudian setelah memberikan spasi ini, kita klik Shift sama dengan Enter. Nah, otomatis tidak ada segitiga, berarti dia tidak akan terdeteksi menjadi sebuah heading baru yang ada di pack yang sama. Misalkan di sini bab 1 seperti ini ya. Terus kemudian di sini di dalamnya itu teman-teman memberikan apa namanya heading lagi di dalamnya. Jadi di dalamnya ada subbab, istilahnya subbab ya. Jadi misalkan di sini ada ini apa namanya kan bab 1 isi, terus kemudian di sini ada latar belakang isi, misalkan seperti ini, atau latar belakang, misalkan seperti ini lah. Ini dimisalkan saja ya. Kita masuk ke heading 2, kita atur stylenya terlebih dahulu, karena nanti heading 2 ini akan digunakan di subbab tersebut di bagian latar belakang yang telah kita buat sebelumnya itu. Misalkan times Unoma, terus ukurannya 13 volt, terus kemudian kita pilih justify. Nah, terus kemudian kita taruh nih. Kan nantinya di latar belakang ini nanti kan ada ini, ada numberingnya tuh. Misalkan 2.1 latar belakang gitu. Nah, kita bisa atur tuh jaraknya tuh antara dia berada di paling kiri atau masuk lebih ke dalam sedikit. Nah, seperti ini. Saran saya untuk pengaturan seperti ini di bagian latar belakang ini tidak perlu ditambahkan ya. Jadi biarin aja berada di paling kiri gitu. Nanti kita aturnya pakai style numberingnya itu. Jadi kita bisa memberikan jarak seperti itu. Kita pilih OK aja kayak gini. Nah, setelah udah stylenya udah ada, kita pilih ini heading 2. Kita jadikan stylenya aja dulu. Seperti ini ya. Terus kemudian kita masuk ke numbering di sini. Kita pilih numbering 2.1 mana nih? Nah, kalau misalkan punya teman-teman belum ada, ini kan saya udah buat nih sebelumnya. Karena emang ini udah saya pakai sebelumnya. Kita pilih ini, define new number format. Terus kemudian kita pilih nomornya, nomor angka biasa aja. Jangan pakai angka Romawi. Nah, di bagian sini ini kan ada titik nih. Di paling akhir itu kan ada titik. Itu kita hapus dulu. Terus kemudian kita arahkan pointernya berada di depan angka 1. Angka 1 itu nantinya akan berurutan 2.1, 2.2 seperti itu. Jadi kita define dulu di depan itu angka utamanya atau angka babnya. Misalkan babnya ini kan bab 2 nih. 2 terus kemudian kita pilih titik. Nah, otomatis akan seperti ini nih. Berarti 2.1, 2.2, 2.3. Jadi yang akan tergenerate itu adalah yang belakang seperti itu. Kemudian kita pilih oke lah seperti ini. Nah, untuk mengatur jaraknya antara 2.1 dengan latar belakang ini, kita bisa menggunakan ini nih. Nah, menggunakan ruler atau apa ya namanya? Pokoknya inilah. Jadi di sini kita apa nih namanya? Hanging indent. Jadi ini jarak di dalamnya itu berapa gitu. Kalau ini jarak luarnya. Misalkan 2.1-nya mau di paling margin paling kiri seperti ini. Terus hanging indentnya itu di angka berapa mili dari kiri atau berapa senti dari kiri seperti itu. Misalkan 1 senti dari kiri seperti ini. Jika ini udah heading 2, kemudian kita bisa langsung generate nih di sini. Update table nggak perlu karena kita hanya menambahkan ini apa namanya heading di halaman yang sama. Kita update entry table seperti ini ya. Nah, otomatis latar belakangnya akan masuk dan jaraknya udah otomatis berada di sini atau langsung terinput di sini seperti itu.
Oke, itu mungkin ya yang bisa tak jelasin hari ini. Terus ya ini untuk di cover ini kan masih ada nih halamannya. Nah ini karena seksinya sama, kita bisa nih different, atau misalkan kita bisa hapus secara manual seperti ini. Oke, mungkin seperti itu ya. Jadi di cover ini udah otomatis langsung dia keisi. Udah di daftar isinya juga langsung seperti ini. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa aku jelasin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.